Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rajif, radiografer. Bertemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin sharing tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Di video ini nanti akan saya menyebutnya dengan nama P3K. Mengapa hal ini penting? Karena coba teman-teman searching di YouTube-nya masing-masing dengan nama radiografer P3K, maka belum ada informasi yang didapatkan. Oleh karena itu, saya tergerak untuk mencari informasi tentang radiografer P3K ini. Saya temui teman saya yang sudah pengalaman ikut rekrutmen P3K radiografer. Saya tanya-tanya teman-teman yang sudah ikut seleksi melalui WhatsApp. Saya temui teman saya juga. Saya melihat SK P3K radiografer teman saya yang sudah lolos. Jadi informasi itu saya kumpulkan dan sekarang ingin saya sharingkan ke teman-teman semuanya. Semoga saja informasi tentang P3K ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, yang pertama adalah bahwa seleksi kompetensi P3K ini itu satu kali aja. Maksudnya itu kalau CPNS itu kan ada seleksi SKD dan SKB. Sedangkan pada P3K ini enggak, hanya satu kali aja. Satu kali, kalau lolos, selesai. Kalau tidak lolos atau tidak mencukupi nilai ambang batas, ya gagal. Untuk yang kedua, seleksi kompetensi P3K ini ada 4 materi. Yang pertama adalah materi teknis, yang kedua materi manajerial, yang ketiga materi sosiokultural, dan yang keempat materi wawancara. Untuk materi teknis nanti akan saya jelaskan lebih lengkapnya. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Rata-rata setelah saya lihat hasil teman-teman yang sudah tes P3K, itu untuk ketiga kompetensi ini lolos semuanya, nilainya di atas ambang. Jadi rata-rata nilainya bagus-bagus semuanya. Kalau manajerial itu ada 25 soal, kalau sosiokultural itu ada 20 soal. Sedangkan wawancara itu 10 soal. Wawancara itu 10 soal, 10 menit. Dalam bentuk soal berbasis komputer. Jadi meskipun nama soalnya kodenya wawancara, tapi tetap berupa soal. Info yang saya terima untuk instansi P3K di pusat, itu seleksi kompetensi wawancaranya itu dalam bentuk daring. Untuk yang daerah, kabupaten, provinsi, itu dalam bentuk soal berbasis komputer. Jadi ketiga materi ini itu rata-rata lolos semuanya, nilainya bagus-bagus semuanya. Manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Di YouTube saya ini, saya ingin menitik beratkan itu di materi teknisnya. Kenapa? Karena 95% radiografer yang ikut seleksi P3K itu tidak lolos karena materi teknisnya itu di bawah nilai ambang. Apa sih materi teknisnya itu? Yaitu tentang materi profesi kita, materi tentang radiografer. Apa saja itu? Banyak sekali. Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Kalau poin-poinnya tentang radiofotografi, radiografi,
proteksi radiasi, radioterapi, CT scan, dan MRI. Di radioterapi ini keluar soal P3K. Begitu juga dengan seleksi SKB CPNS kemarin, seleksi D3 terampil maupun D4 ahli, itu sama-sama keluar soal tentang radioterapi ini. Begitu juga di P3K juga keluar soal tentang radioterapi ini. Jadi materi teknis ini materi tentang radiografer. Berapa jumlah soalnya? Jumlah soalnya itu ada 90. Sedangkan nilai ambang batas itu gini. Tiap profesi di P3K itu memiliki nilai ambang batas masing-masing. Jadi tiap profesi beda-beda, tidak sama. Berdasarkan Kemenpan RB nomor 1128 tahun 2021, itu saya lihat untuk nilai ambang batas profesi radiografer P3K itu 225. Jadi 90 soal itu amannya itu bisa teman-teman kalau mau lolos setidaknya bisa mengerjakan 46 soal di antara 90 tadi itu. Jadi saya lumayan kaget melihat hasil seleksi P3K radiografer ini. Karena apa? Karena kuota dengan yang lolos seleksinya itu tidak sama. Ada di suatu tempat kuotanya itu ada 7, sedangkan yang lolos hanya 3. Ada tempat yang lain kuotanya 11, yang lolos itu 4 orang. Jadi sayang sekali kalau kesempatan P3K radiografer ini tidak dimaksimalkan. Jadi nilai materi tentang teknis ini yang berupa radiografer ini kebanyakan teman-teman gagalnya di sini. 95% tidak lolos karena materi radiografer ini. Entah itu teman-teman tidak belajar atau kurang referensi. Yang saya khawatirkan itu jangan sampai meremehkan tentang seleksi P3K ini. Jadi total seleksi P3K radiografer ini itu ada 145 soal. Di antara 145 soal itu 90 soalnya tentang profesi teknis radiografer. Jadi 145 soal itu dikerjakan dalam waktu 130 menit, 2 jam lebih 10 menit. Tentunya membutuhkan tenaga, energi, dan konsentrasi yang lebih untuk mengerjakan seleksi P3K ini. Karena apa? Karena kalau dibandingkan dengan seleksi SKB CPNS itu waktunya 90 menit untuk 100 soal. Sedangkan ini 145 soal dalam 130 menit. Oke. Itu informasi tentang seleksi P3K radiografer. Terus saya ingin menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan P3K ini di profesi kita. Yang pertama adalah syarat pengalaman kerja 3 tahun di satu tempat. Jadi kalau berdasarkan pengalaman kemarin yang bisa mengikuti seleksi P3K ini punya pengalaman kerja paling tidak 3 tahun di tempat yang sama. Untuk informasi yang kedua, saya melihat secara langsung SK P3K teman saya. Saya lihat semuanya, saya baca semuanya, itu untuk gaji pokoknya itu lebih besar loh daripada yang PNS. Jadi P3K ini gaji pokoknya lebih besar daripada PNS. Tidak etis tentu saya sampaikan nominalnya berapa. Yang jelas selisihnya lumayan antara PNS dengan P3K ini. Jadi kalau yang CPNS itu kan
CPNS dulu, gaji pokoknya 80%. Setelah itu setahun setelah CPNS, yaitu PNS, itu baru mendapatkan gaji pokok 100%. Di P3K ini beda. Di P3K ini langsung gaji pokoknya 100%. Dan nominalnya lebih besar daripada nominalnya gaji pokok di CPNS maupun di PNS. Dan saya lihat juga informasi yang ketiga, di teman saya itu lolos P3K D3 radiografer atau terampil, itu masuk kategori kelima. Jadi masuk ke kan P3K itu kan ada kategorinya, ada kategori 5, ada kategori 6. Yang D3 radiografer ini itu masuk ke kategori 5. Informasi keempat yang ingin saya sampaikan adalah bahwa meskipun teman-teman lolos P3K, itu masih diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Jadi tidak ada masalah teman-teman yang honorer, yang kontrak, ikut aja seleksi P3K. Karena apa? Karena nanti kalau ada seleksi CPNS, asalkan memenuhi syarat, pasti diperbolehkan. Jadi tidak masalah, meskipun lolos seleksi P3K, tetap boleh ikut seleksi CPNS. Oke, informasi yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa P3 ini tidak boleh mutasi ke suatu daerah. Misalkan saya Surabaya, saya ingin mutasi ke Sidoarjo, tidak bisa. Jadi kalau P3K-nya di radiografer di Surabaya, ya tetap di Surabaya di instansi tersebut. Tidak bisa mutasi ke rumah sakit yang lain. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sharing seleksi P3K radiografer ini bisa bermanfaat buat semuanya. Untuk video bulan depan, saya akan sharing tentang latsar. Kebetulan waktu latsar saya itu di antara 120 peserta, saya satu-satunya yang berprofesi sebagai radiografer. Dan alhamdulillah di angkatan saya dapat peringkat pertama. Jadi saya ingin sharing tentang pengalaman saya di latsar itu, khususnya buat teman-teman radiografer, dan semoga bisa bermanfaat dan paling tidak punya gambaran latsar yang sekarang itu yang bagaimana. Oke, terus untuk bulan-bulan berikutnya insya Allah akan seperti bulan Juni, Juli atau seterusnya, akan ada pembahasan soal untuk materi teknis di bidang radiografer. Jadi saya berusaha untuk istiqomah tiap bulan rutin bikin konten yang berhubungan dengan dunia radiografer. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Salam radiografer Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.